wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat konten podcast bersama saudara kembar saya, yaitu Muhammad Albana, siswa dari SMP Negeri 264 Jakarta. Kita akan membahas tentang ilmu filsafat. Menurut lu, ilmu filsafat itu apa sih? Ilmu filsafat, Apa itu penting dalam kehidupan sehari-hari? ilmu filsafat itu tentang dialektika, tentang mempertanyakan sebuah keberadaan itu ada karena apa dan apa itu karena ada. Jadi semua itu tentang logikal semua filsafat itu. Kalau filsafat itu diterapkan di kehidupan sehari-hari, misalkan kita berbuat baik itu maknanya apa, nilainya apa, value-nya apa, di situ ada terbuka. Apa itu nilainya? Nilainya itu misalkan kita membantu seseorang, kita mengartikan bahwa hidup kita itu untuk membantu. Jadi itu sesuai dengan prinsip Seneca, aliran dari Stoicisme yang mengatakan kausalitas. Kalau kita berbuat pada seorang, lantas kebaikan itu akan menyerang kita. Kok bisa ilmu filsafat itu ada? Di mana tuh sejarahnya? Ilmu filsafat itu kalau kita bilang filsafat terkenal itu ada namanya Plato atau Aristoteles, bahwa filsafat. Tapi awal lahirnya itu tahun 3000 sebelum Masehi, jauh gitu. 3000 sebelum Masehi, manusia itu sebelumnya masih berpikir mistis, dari dewa, dari setan. Tapi setelah logika itu si Thales, tokoh filsuf pertama, mempertanyakan keberadaan kehidupan itu ada karena apa? Jawabannya muncul karena air, karena sesuatu tidak akan hidup dengan oksigen atau air. Nah, setelah si Thales itu membenarkan seperti itu, raja-raja dari Yunani itu memenggal palanya secara langsung, dan dikatakan istilah bahwa filsafat itu membunuh. Oh gitu ya. Mungkin dari masyarakat kita, khususnya orang awam, gak mau pelajari ilmu filsafat ini. Mereka beranggapan bahwa ilmu filsafat adalah musuh kepercayaan dalam beragama. Nah, bagaimana tuh cara mempelajari ilmu filsafat dengan baik dan tidak mengurangi rasa kepercayaan dalam beragama? Nah, dari kita unsur dulu tentang permusuhan filsafat di kalangan ini kita, masyarakat kita. Filsafat itu kan dalam pengetahuan itu kan tentang mencari tahu. Nah, ini mencari tahu ini sangat radikal, sangat diam. Bahkan keberadaan Tuhan dalam filsafat itu dipertanyakan. Makanya itu masyarakat kita berpegang teguh namanya Islam, berpegang teguh pada keimanan, kepercayaan. Jadi radikal di situ mempertanyakan tentang keesaan Tuhan gitu. Filsafat ini, misalnya orang ateis bisa aja karena filsafat, orang beragama bisa aja karena filsafat. Filsafat tentang mencari keberadaan. Keberadaan apa tuh yang dicari? Keberadaan sebuah makna. Sestre dari Jerman, filsuf dari Jerman itu membuat aliran namanya Stoicism. Kalau dia memberikan bahwa kehidupan yang tidak mempunyai jawaban itu tidak mempunyai arti. Jadi kalau hidup nggak ada jawaban itu punya arti, karena suatu itu arti ada karenanya jawaban. Tapi kalau misalnya ilmu filsafat itu tidak masih diterima dalam masyarakat awam dan mereka berusaha menghilangkan ilmu filsafat itu, bagaimana cara para filsuf menghadapinya? Cara menghadapinya adalah dengan mempertanyakan juga. Senjata filsafat yang paling aktif itu pertanyaan. Dari mana asalnya filsafat? Kan filsafat itu nggak benar, nggak salah juga. Kan mempertanyakan. Pertanyaan itu mau salah mau benar dijawab. Jadi semua fakta. Kita kasih fakta, nih filsafat, yang BK begini, yang jahat begini. Ya apa salahnya gitu kita mempertanyakan. Kalau kita mempertanyakan itu salah, kita bisa bawa dari akademisi, dari Al-Quran surat Yunus ayat ke-100. Ya, ayat ke-100. Itu tentang berlogika. Allah melaknat orang-orang yang tidak mau berlogika. Dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi, beliau berpendapat bahwa akal itu sebagian dari mizan. Akal tubuh kita memang mempertanyakan. Kalau dalam akademisi itu banyak, dari logical policy, dari leksikus kognitif, atau banyak masalah banyak tentang filsafat itu membunuh atau tidak. Tapi intinya filsafat mau dibunuh atau tidak itu semua akan hidup karena tentang pertanyaan.
Wah, kayaknya makin kesini makin asik nih topik pembicaraannya. Sepenting apa sih filsafat itu di kalangan anak muda zaman sekarang? Itu sangat penting Pak. Terutama filsafat stoikis. Banyak anak muda sekarang yang isinya iri, insecure. Apa-apa punya iPhone iri, gitu kan. Eksternal, Pak. Eksternal itu semua. Yang saya suka kutipan Marcus Aurelius. Hidup orang itu adalah bagaimana cara mereka menjalani hidup. Hidup kita itu bagaimana cara kita memaknai kehidupan. Jadi hidup kita itu tentang makna. Kita memaknai, misalkan kita punya buku. Nah, orang punya iPhone, mereka bisa aja nggak bangga sama iPhone mereka. Tapi kita bisa bangga sama buku kita. Karena semua tentang nilai. Kita memberi nilai kepada suatu barang dan kita menganggapnya itu suatu makna. Maka itulah makna. Oke, mungkin cukup video podcast yang saya buat kali ini bersama saudara kembar saya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.